Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan proyek UAS dengan judul Mekanisme Koperasi Simpan Pinjam. Dengan anggota saya sendiri, Mahesa Putra Juan, dengan NIM 11191174. Lalu ada Felix Lumban Gaul dengan NIM 11190518. Lalu ada Geo Halomoan Simanjuntak dengan NIM 11190173. Dan terakhir ada Muhammad Sidki Fikri Akbar dengan NIM 11191179. Langsung saja, ruang lingkup. Untuk mengetahui luasnya permasalahan yang ada untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka hanya membahas tentang permasalahan yang terfokus pada sistem pinjaman pada koperasi yang ada di Koperasi Patobu Nuansa Baru. Pembahasan yang akan dilakukan dari awal pendaftaran, pinjam, hingga proses pengembalian. Struktur organisasi. Rapat anggota tahunan, badan pemeriksa, ketua, bendahara, dan administrasi. Ketua tugasnya memimpin rapat, menyampaikan agenda rapat, menjelaskan tujuan rapat, memusyawarahkan permasalahan dan rencana kerjanya. Bendahara tugasnya melaporkan kondisi dan penanganan organisasi dan keanggotaan koperasi, misalnya konflik antar anggota. Administrasi, data transaksi dan penanganan usaha koperasi, misalnya mengajukan usulan pengembangan atau penggabungan kegiatan usaha. Proses bisnis berjalan. 1. Diagram aktiviti sistem berjalan, prosedur sistem peminjaman berjalan. Prosedur sistem peminjaman pada Koperasi Patobu Nuansa Baru. Yang pertama, proses permohonan pinjaman. Calon peminjam mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh bagian admin untuk mengajukan peminjaman. Bila sudah diisi dan dilengkapi, lalu diserahkan ke bagian admin dan diserahkan terlebih dahulu ke bagian kepala koperasi untuk menerima ACC. Jika di ACC, maka formulir dan berkas diserahkan kembali kepada bendahara. Kemudian uang pinjaman dan bukti penerimaan uang serta jadwal angsuran dari bagian bendahara akan diserahkan ke nasabah. 2. Proses pembayaran pinjaman. Setiap melakukan pembayaran, nasabah menyerahkan bukti angsuran serta uang angsuran ke bendahara. Kemudian bendahara akan membuat bukti pembayaran angsuran dan nasabah akan mendapatkan salinan bukti angsuran sebagai bukti pembayaran angsuran. Ketiga, proses pembuatan laporan. Selanjutnya, bendahara akan mengumpulkan data dengan mengambil semua data untuk dibuatkan laporan dan dilaporkan ke ketua dan badan pemeriksa. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Lumban Gaul. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Diagram alir data sistem akuntansi berjalan. Calon peminjam mengisi formulir melengkapi persyaratan. Bukti angsuran untuk setiap pembayaran uang, angsuran untuk setiap pembayaran. Bagian administrasi untuk meng-ACC formulir dan berkas calon peminjam. Uang pinjaman bukti penerimaan uang akan diberikan kepada calon peminjam. Jadwal angsuran dan salinan bukti transaksi bukti pembayaran angsuran akan diberikan kepada calon peminjam. Bagian bendahara akan memberikan bukti pembayaran angsuran. Sistem peminjam koperasi akan melaporkan laporan data nasabah kepada kepala koperasi. Diagram aktiviti. 1. Calon peminjam mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Menyerahkan berkas untuk mengajukan pinjaman ke bagian administrasi. Lalu permohonan
peminjaman akan memberikan formulir dan berkas yang sudah dilengkapi ke bagian administrasi. Setelah melengkapi formulir dan berkas, pemohon akan diberikan bukti penerimaan uang dan jadwal angsuran. 2. Pembayaran pinjaman. Bukti dan uang angsuran untuk setiap pembayaran diberikan kepada bendahara. Bagian bendahara akan memberikan bukti pembayaran angsuran dan nasabah akan mendapatkan salinan bukti angsuran sebagai bukti angsuran. 3. Pembuatan laporan. Bagian bendahara akan mengumpulkan data pinjaman ke bagian pembuatan laporan. Formulir dan berkas diserahkan kepada kepala koperasi untuk mendapatkan ACC. Setelah itu, pembuatan laporan akan menyerahkan semua laporan-laporan kepada kepala koperasi. Dokumen masukan. 1. Formulir. 2. Buku tabungan. 3. Kartu jam sostek. 4. Slip gaji. 5. Surat nikah. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Gio Aloman Simanjuntak. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dokumen keluaran. 1. Formulir. 2. Kwitansi kasbon. 3. Kwitansi tanda terima. Permasalahan pokok dalam pemecahan masalah. Permasalahan pokok, informasi yang dihasilkan akan membutuhkan waktu yang lama. Permintaan informasi yang cepat sulit dilaksanakan. Keamanan dokumen yang kurang terjamin. Pemecahan masalah. Penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga menghasilkan suatu informasi yang benar tentang data-data yang ada. Penanganan data yang menyimpan data akan lebih baik sehingga terciptanya suatu ketertiban dalam hal pencatatan data. Faktor kesalahan lebih kecil dibandingkan dengan sistem manual. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai sistem informasi simpan pinjam Koperasi Patobu Nuansa Baru, maka kami dapat mengambil keputusan sistem yang berjalan dengan Koperasi Patobu Nuansa Baru saat ini belum efektif untuk melakukan proses simpan pinjam karena masih manual, yaitu masih menggunakan perhitungan dengan aplikasi spreadsheet sehingga sering terjadi kesalahan perhitungan. Oleh karena itu diperlakukan sistem yang lebih baik dalam perhitungan simpan pinjam tersebut. Sistem informasi simpan pinjam yang berjalan pada Koperasi Patobu Nuansa Baru sudah menggunakan komputer namun sederhana, sehingga dalam proses pinjaman uang koperasi dan proses pencairan pinjaman masih lama dan belum terlalu akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidki Fikri Akbar dengan NIM 1191179 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saran. Setelah melakukan analisa yang berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran-saran dan pendapat yang dapat dijadikan paduan atau gambaran untuk mengatasi permasalahan yang ada pada sistem simpan pinjam pada Koperasi Patobu Nuansa Baru. Di dalam sistem ini masih terdapat kekurangan, yaitu sistem manual. Untuk itu perlu ditingkatkan untuk ke hal yang lebih baik dengan menggunakan komputer secara formal, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memproses data. Sistem informasi yang akan dibuat dapat membantu para petugas koperasi dalam pengolahan data sehingga mempermudah para petugas dalam pekerjaan. Guna meningkatkan pelayanan, ada baiknya diberikan tambahan sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan dalam kesalahan yang dilakukan manusia dan tentunya yang sesuai dengan bidangnya. Berikutnya adalah daftar pustaka. Inilah daftar pustaka dari PPT ataupun buku yang telah kita buat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.